Halo guys, saya di sini akan menceritakan tentang cerita hikayat si miskin dan Marakarma. Kisah dimulai ketika seorang raja keindraan terkena sumpah Batara Indra. Raja dan istrinya menjadi miskin dan hidup sengsara dalam hutan di negeri Antah Barantah yang dikuasai oleh seorang raja bernama Indradewa. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat, seperti melempari mereka dengan batu. Beberapa tahun kemudian, si miskin dan istri diberikan momongan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma, yang artinya anak dalam kesukaran. Dia adalah anak sematawayang si miskin dan istri, sehingga dirawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, si miskin menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. Dengan kuasa Allah, pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Setelah berdirinya kerajaan, mereka kemudian berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Tuan Putri Ratnadewi. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan bernama Nilakesuma. Dengan kehidupan yang lebih baik, mereka tidak luput dari kejahatan orang sekitar mereka. Seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indradewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Ali Nujum terperangkap bujukan Raja Indra Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu bahwa anak Maharaja Indradewa hanya akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Akibatnya, kedua anak tersebut diminta pergi dari negeri Puspasari. Tak butuh waktu lama, negeri Puspasari turut hancur dan raja ataupun ratu kembali hidup miskin. Keduanya berlari ke hutan. Marakarma disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan Nilakesuma ditemukan oleh Raja Mengindrasari dan telah menjadi istrinya yang kemudian berganti nama menjadi Mayang Mengurai. Nasib Marakarma yang terhanyut hingga ditelan oleh ikan nun mempertemukannya dengan Cahaya Cairani dan Nenek Kabayan. Marakarma hidup bersama Nenek Kabayan dengan menjual bunga dan bertemu kembali dengan istrinya Cahaya Cairani. Ia juga mengetahui Putri Mayang sebagai adik kandungnya berkat cerita Nenek Kabayan. Segera Marakarma menemui adiknya dan pergi menemui ibunya yang masih hidup menderita sebagai pemungut kayu. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negeri Puspasari seperti sedia kala. Kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Antah Barantah yang dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari. Marakarma menjadi raja di Palinggam Cahaya atau negeri mertuanya, dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari.